Banyak ibu-ibu atau mungkin remaja-remaja sekarang yang pakai krim anti aging. Lu tahu nggak krim anti aging apaan? Hah? Kali taunya Wirda Mansur doang. Krim anti aging biar awet muda. Sebenarnya kakak-kakak semua, krim anti aging yang terbaik sedunia adalah perkataan kita sendiri. Ngerti nggak? Pas lagi ngaca, masa Allah nih kerutan banyak bener. Obatnya apa? Obat yang paling bagus adalah ucapan kita sendiri. Kayak gimana ngomongnya kalau ngaca? Kalau gue tiap bangun pagi ngaca, Masya Allah gue ngeliat bidadari. Lah serius gue mah. Lah makanya orang-orang pada bilang gue kayak bidadari. Ya karena gue tiap hari kalau ngaca, Masya Allah bidadari cakep amat ya. Makanya bu mulai sekarang kalau ngaca bilangnya gini, Masya Allah saya muda banget. Berasa kayak 70 tahun yang lalu. Lah emang sekarang umurnya berapa? Jadi ngomongnya kayak gitu, ada jerawat, lu jelek, lu hitam, kagak ada yang namanya jelek, gak ada yang namanya hitam. Yang ada tuh datang dari perkataan sendiri. Perkataan sendiri. Lu ngaca, terus ngeliat jerawat. Ah, gak apa-apa jerawat sebiji doang mah. Besokannya karena dibilang gak apa-apa, numbuh 100. Enggak lah. Jadi harus bersyukur, harus mensyukuri. Bersyukur, mensyukuri. Jadi kayak gitu terus. Nah, ini termasuk urusan ngafal Quran, urusan sekolah di luar negeri. Kan banyak ya yang nanya sama gue, Wir gimana sih cara lo bisa sekolah di luar negeri? Ini menarik karena gue seumur hidup gak pernah yang namanya nyari beasiswa. Karena apa? Karena gue bilang ke Allah, gue doa sama Allah, ya Allah jangan bikin saya nyari beasiswa, bikin beasiswa yang nyari saya. Keren gak? Keren gak? Karena selama ini apa? Gue udah mikir nih, kalau gue harus nyari beasiswa, gue kudu pinter. Gue kudu pintar. Bukan berarti gue blow on, ya rada-rada sih. Ya, masalahnya gue gak punya ijazah SMA. Gue udah lulus SMA tapi gue gak punya ijazah SMA. Kenapa ya? Karena gue gak sekolah formal. Terakhir gue sekolah formal itu kelas 5 SD. Dan setelah itu gue punya ijazah, cuman ijazahnya paket SD sama SMP itu paket juga. Terus selama itu pula gue nggak pernah sama sekali yang namanya belajar dunia, matematika, IPA, IPS, apaan itu nggak mudeng gue. Tapi gue percaya sama Allah bahwa yang punya seluruh universitas di dunia ini adalah punya Allah. Mungkin menurut hitungan manusia yang bisa daftar di universitas A gitu misalkan ya, itu cuma 5% yang bisa keterima. Tapi bagi gue buat Allah 100%. Hitungan manusia emang 5%, tapi bagi Allah 100%. Maka dengan modal nekat, gue bismillah, gue berdoa sama Allah, ya Allah tolong banget jangan bikin saya nyari beasiswa, bikin beasiswa yang nyari saya. Kalau perlu tuh beasiswa sampai mohon-mohon sujud sama saya. Tolong terima saya, tolong terima saya. Apaan banget ya. Dan alhamdulillah itu terbukti. Tahun 2014 itu kali pertama gue sekolah di luar negeri di Jordan. Sana gue ditawarin, mau belajar bahasa Arab nggak? Ya mau lah. Kan mukanya udah muka orang Arab ya, masa gak bisa bahasa Arab? Lah malu-maluin banget. Cuma bisa assalamualaikum na'amla doang. Lah ya udah akhirnya gue pergi dah. Gue pergi atas izin Allah ke sana terbang. Pakai pesawat, bukan pakai getek ya ilah. Ke sana di Jordan alhamdulillah cuma 4 bulan. Terus gue udah menyelesaikan di sana studi bahasa Arab sama belajar Quran. Gue pulang lagi ke Indonesia. Di Indonesia gue ngabdi di pesantren. Jadi kerjaan gue keliling-keliling nih, pesantren sana sini ngajar ceritanya. Termasuk di pesantren gue sendiri waktu itu, Darul Quran Cikarang. Ini sekalian promosi nih, lu masuk ya ke sono ya. Jangan sampai nggak masuk lu. Kucing, meong. Ah bodo amat dia. Tahu parah, gue dicuekin ya Allah. Ya udah, terus akhirnya setelah dari Jordan, gue berdoa lagi sama Allah, ya Allah terima kasih nih, saya udah dikasih kesempatan untuk pergi ke Jordan. Tapi bagi saya ini masih kurang, saya mau yang lebih dari itu. Kemudian gue berangkatlah, dapat tawaran untuk ngajar tahfiz di New York, which is di Amerika. Terima dapat tawaran itu, gue udah gak mikir panjang lebar lagi, langsung gue terima, oke, fix gue berangkat ke sana. Akhirnya dari New York, gue pindah ke DC, terus gue tinggal di Maryland. Di sana gue menemukan banyak hal yang bisa gue pelajari, kan selama ini media sering jelek-jelekin Amerika ya, kayak misalkan kalau ada Muslim di sana tuh diapain gitu kan, dikatain teroris, dia apa.
Sebenarnya enggak juga di sana tuh enggak aman banget malah kalau kata gue. Cuman kalau sekarang nggak tahu ya. Dulu kan gue masih presidennya Barack Obama. Kalau sekarang kan udah Donald Trump. Cuman gue nggak tahu kalau sekarang kayak gimana situasinya. Tapi alhamdulillahnya selama gue di sana gue ketemu orang-orang baik terus dan nggak ada sama sekali namanya diintimidasi. Selesai dari sana, gue masih ngerasa kurang. Ya Allah, makasih nih hadiahnya Jordan sama Amerika. Dan gue 2 kali berturut-turut 2 kali gue ulang tahun gak di negara sendiri. Dan 2 kali pula gue ulang tahun gak sama keluarga. Terus beberapa lama kemudian gue dapat tawaran untuk sekolah di London. Mungkin kalian ada yang pernah dengar kabar kalau gue di Oxford lah, gue di mana lah, gue di segala macem lah. Ya itu benar, itu benar. Jadi selama ini tuh gue doa sama Allah, ya Allah, saya pengen izinin saya menjelajahi seluruh universitas di dunia. Karena gue tahu yang punya itu siapa, makanya gue minta izin sama yang punya. Lu masuk UI nih ceritanya, lu masuk jalan-jalan doang ke UI. Lu nyelonong aja. Beda sama lu izin dulu ke Allah, ya Allah, saya pengen masuk UI nih. Tolong masukin saya ke situ juga. Kalau bukan saya, ntar dah anak saya. Apa kakak saya, apa adik saya gitu masukin ke sono. Beda bos, beda. Lu pergi misalkan kayak kesini ke Darul Quran, lu nyelonong aja sama minta izin sama yang punya beda. Beda. Lu kalau masuk rumah orang nih, nyelonong aja sama minta izin sama yang punya beda nggak? Lu kalau nyelonong aja dikira maling. Makanya lu minta izin dulu, Assalamualaikum bu, permisi. Sopan nggak? Maka itu bagi gue itu berlaku untuk dimanapun gue berjelajah, dimanapun gue mendapatkan kaki gue minta izin sama yang punya. Terutama ketika gue ke Oxford dan keliling-keliling universitas di Inggris. Ngapain aja gue di sono? Jadi gue keliling-keliling ketika gue nyampe di Inggris, gue masuk ke Oxford, ke Birmingham University, gue ke Manchester University, pokoknya gue keliling-keliling universitas ternama di Inggris. Kerjaan gue ngapain di sono? Gue datang, gue duduk, ikut kelas, gue sholawatin. Ya Allah, saya pengen bikin universitas kayak gini. Kalau bisa lebih dari ini. Dan ternyata benar, Oxford yang gue bayangkan nggak seperti yang ada di depan mata gue saat itu. Kenapa? Karena gue pikir Oxford tuh cuma satu bangunan gitu loh. Maksudnya satu universitas Oxford tuh satu. Ternyata enggak. Jadi Universitas Oxford itu namanya Universitas Oxford, ya ampun, keseleo gini masuk rumah dari London ya. Nggak biasa bahasa Indonesia, bahasa Betawi doang biasanya. Weh. Ya ternyata di Oxford itu dibagi lagi, ada kuliah ini, kuliah itu, dan nama kuliahnya juga beda-beda nama kampusnya, jadi kayak gitu. Terus setelah gue keliling-keliling di Oxford, ketika gue masuk ke SMA biasa, SMA di Walsall, itu kayak kota kecil, terpencil, dekat Birmingham. Gue masuk sana, gue kan kelihatannya kayak bukan orang sono ya. Terus gue langsung ditanyain sama mereka, kamu dari mana? Gue bilang, tebak aja gue dari mana? Dia jawab, lu dari Cina. Buset, mata gue belum begini. Pokoknya banyak deh kenangan-kenangan selama di sana. Dan yang lebih ngenes lagi, coy, lebih ngenes lagi ketika gue masuk SMA di sana, gue ngerasa betul-betul diintimidasi. Bukan karena gue pakai hijab, bukan karena gue muslim, bukan. Tapi apa? Karena gue bukan siapa-siapa. Ketika gue masuk kelas di sana, gue masuk kembali ke kelas 11 waktu itu. Karena nggak ada lagi kelas yang kosong, jadi gue masuk kelas 11. Terus gue bilang, hello, my name is Wirda, I'm from Indonesia, I'm bla 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 bla. Terus tiba-tiba gurunya bilang, siapa yang mau nemenin anak ini? Dan gak ada yang ngangkat tangan. Hati gue merasa teriris. Lu nggak tahu di Indonesia gue diteriakin, Wirda lihat sini, Wirda mau foto sama lu dong. Sampai sono gue dicuekin. Nggak ada yang tahu gue siapa. Sakit hati gue. Ya udah akhirnya kan gue enteng aja ya, nggak ada yang mau temenan sama gue, ya udah bodo amat, gue mah cuek aja. Emang gue kan orangnya cuek. Kalau nggak disenyumin nggak bakal senyum. Kalau nggak ditegur nggak bakal negor, itu gue. Makanya kan kesannya gue kayak sangar banget gitu kalau ketemu pertama kali, padahal ngablak banget kayak apaan tahu ya. Ya udah, akhirnya ketika gue udah selesai perkenalan, nggak ada yang mau temenan sama gue, nggak ada pula yang angkat tangan. Akhirnya gue milih duduk paling belakang. Gue milih duduk paling belakang dan gue tahu cara tercepat untuk dapat temen di luar negeri itu kayak apa. Satu, tanya, lo punya Instagram? Lo punya Instagram? Oke, gue minta Instagram lo. Ntar gue follow, padahal following gue 0. Terus gue catat kan, oke namanya ini, terus gue DM.
Hello, it's me Wirda. Hello, it's me Wirda. Kayak gitu-gitu. Keesokan harinya gue dikerubutin sama anak-anak. Lu punya 800.000 followers, buset. Kayak gitu-gitu. Akhirnya semua di sekolah itu jadi teman gue. Parah banget. Ternyata emang mereka tuh di sana mata followersan. Sini kan mata duitan ya. Sono mata followersan. Terus apa ujung-ujungnya? Promotin gue dong. Anjir, enak aja loh. Akhirnya ya udah, seiring berjalannya waktu, gue udah selesai menyelesaikan studi gue di SMA itu, gue keluar dari sana, terus gue lanjut ke Universitas Essex. Di sana gue ngapain? Gue belajar bisnis di sana, kemudian gue dikasih kesempatan untuk ngisi kelas selama 3 jam full, bicara tentang hafal Quran di depan mahasiswa Inggris, dan itu ceramah pertama kali pakai bahasa Inggris. Lu nggak tahu mulut gue berbusa kayak apaan tahu? Gue tengah jalan gue mikir lama, gue mau ngomong apaan ya? Sepinter-pinternya gue bahasa Inggris, ya pinter juga sih. Sepinter-pinternya gue bahasa Inggris, masih pinteran gue daripada lu, anjay. Enggak deh, enggak, bohong-bohong. Nah, ya udah kan, itu adalah pengalaman terindah sepanjang hidup yang pernah gue rasain. Terus juga ketika gue waktu itu di New York, kan banyak yang nanya, gimana rasanya lu ngajar di Amerika? Gimana rasanya ngajar di Amerika? Pengalaman gue yang paling wow bingits, ketika gue disuruh ngisi kelas tahfiz yang anak SMA. Di sini cowok, di sini cewek. Gue disuruh milih mau ngajar yang cowok atau mau ngajar yang cewek. Kira-kira gue pilih yang mana coba? Kira-kira gue pilih yang mana coba? Godaannya banyak banget. Yang cowok, badannya six pack, roti sobek, dibelah isi serikaya. Rambutnya pirang, matanya biru, ada yang hijau, ada yang kayak pelangi, lah banyak amat. Pokoknya biru, oh, ganteng banget dah, kulitnya putih gitu kan. Rambutnya kayak Donald Trump gitu, warnanya. Itu godaan dunia banget. Tapi gue gak pilih, gak tertarik. Kenapa ya? Karena udah ada yang nungguin di Indonesia. Weh. Sorry ya, gue udah ada yang punya ya. Jangan goda gue, padahal gue juga gak ada yang mau digoda sama dia. Ya udah kan, akhirnya gue pilih yang cewek. Gue pilih cewek juga, gue ngerasa kayak bagikan langit dan bumi. Mereka cantik-cantik banget. Tapi cantik-cantiknya mereka cantikan gua, weh. Ya udah kan. Akhirnya gua ngajar sama di sana. Gue bimbing mereka. Terus ternyata mereka tuh kayak suka nanya sama gua gimana sih caranya sholat, gimana yang lain-lain. Karena kita harus bersyukur banget tinggal di Indonesia. Kita kan mayoritas muslim. Kalau di sana kan minoritas ya muslimnya. Jadi mereka tuh sulit sekali untuk belajar Islam. Akhirnya gue bimbing dari awal, gue ajarin gimana wudhu, gue ajarin gimana sholat dan macam-macam. Dan akhirnya kita jadi teman dekat. Oh iya. Nah terus waktu gue udah habis sekarang. Kerudung gue juga udah copot. Dan ntar aja lah benerinnya, males gue. Ya udah deh. Untuk terakhir, gue pengen apaan tadi ya? Oh ya, gue pengen apaan sih tadi? Oh ya, gue pengen ngaji sedikit aja, sedikit buat kalian. Siapin HP-nya, rekam. Kalau kalian mau rekam, kalau enggak juga nggak apa-apa. Mau rekam gak lu? Hah? Udah keluarin HP-nya sekarang. Galak banget ya gue ya. Sambil ngeluarin HP-nya, gue benerin kerudung dulu. Oke, udah kembali cantik. Ntar lu. Ada yang kurang. Susah amat sih ini kantong, dah. Ini dia. Liatin. Liatin ya. Udah cakep kan? Cakep ya? Oke, let's go. Kita ngaji. Surat Al-Fatihah aja dah biar cepet ya. Yang lain apaan?
Dapat ya aja sih nawar lu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa ganti kata gue yang dari negatif jadi positif. Yang kedua, gue penting banget nih harus ngomongin sama kalian. Lu tahu kan, gue pengusaha juga. Lu tahu duit gue banyak, cuma di dompet emak gue. Jadi gue hari ini gue ngadain bazar. Kan gue punya produk sendiri ya, namanya Wirda Mae. Jadi Wirda itu nama gue, of course. Mae itu nama emak gue, Mae Munah. Jadi Wirda Mae. Gue paksa kalian, gue gak minta kalian, gue paksa kalian buat beli di sono ya. Ada diskon, 0%. Ya lah sedekah dikit kenapa ya? Ya, jangan lupa dibeli semuanya. Terus nanti kalau yang beli boleh foto sama gue. Yang gak beli, jangan ngarep. Yang gak beli, lu screenshot di Instagram gue aja terus diedit jadi sebelah nama lu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wirda. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana? Termotivasi enggak ibu-ibu semua dan para adik-adik? Ya, lemes banget nih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Wirda.